wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengambil masalah penyalahgunaan deep text terkait penggunaan artificial intelligence atau AI dalam menipu orang-orang. Ya. Pertama-tama, nama saya Syaril Loizal Habib. Saya sebagai pembicara pertama akan memulai dengan pengertian atau background dari peristiwa ini. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari pekerjaan kantor hingga aktivitas sehari-hari di rumah dan juga tugas-tugas perkuliahan. Seiring berjalannya waktu, AI mulai disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan penipuan. Sampai saat ini, penipuan AI sudah mulai banyak memakan korban. Penipuan ini memanfaatkan teknologi deepfake untuk menipu korban dengan cara yang sulit dibedakan dari yang aslinya. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk membuat video atau audio palsu yang terlihat asli untuk menipu korbannya. Teknologi ini dapat memanipulasi gambar ataupun suara sehingga terlihat seperti seorang, terdengar dan terlihat seperti seorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Nah, pemerintah Komdigi telah berupaya melakukan sesuatu untuk memerangi penyalahgunaan AI tersebut melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Bahkan berkaitan dengan tindak kejahatan keuangan dan perbankan, Kementerian Komdigi juga sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia melakukan pencegahan dan mitigasi kerugian nasabah. Nezar Patria menjelaskan, pemerintah juga menggunakan beragam aturan lain untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan teknologi AI ini, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau singkatannya ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau singkatannya PDP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun demikian, Nezar Patria menyadari modus kejahatan dengan teknologi AI ini terus berkembang sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih khusus. Nezar Patria juga telah menyatakan saat ini pemerintah tengah menyusun sebuah peta jalan pengembangan AI. Targetnya agar pemanfaatan teknologi AI di Indonesia dapat digunakan secara positif serta mampu memitigasi risiko negatif yang mungkin terjadi. Peraturan yang dilanggar, undang-undang yang dilanggar itu ada 3 undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE terbaru, setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana. Nah, selain itu, pasal 35 mengatur larangan melakukan manipulasi informasi elektronik seolah-olah data tersebut otentik yang sering terjadi pada kasus deepfake. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru. Dalam konteks penipuan konvensional yang dilakukan secara digital, pasal 492 KUHP Nasional mengatur tindak pidana penipuan. Pasal ini menegaskan sanksi bagi siapapun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau tipu muslihat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP. Karena deepfake seringkali melibatkan pencurian data biometrik, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal 65 Undang-Undang PDP, penggunaan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau dengan denda yang tinggi. Baik, berikut kita akan membahas solusi dan tips untuk menghindari penipuan seperti ini. Seperti kita ketahui, pada era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa juga kita sebut dengan AI memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Namun di sisi lain, teknologi ini juga dapat disalahgunakan untuk melakukan berbagai bentuk penipuan, seperti pembuatan suara palsu, video palsu, atau deepfake, serta pencurian identitas. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara yang diberikan kelompok kami
dapat kita lakukan untuk menghindari penipuan berbasis AI? Yang pertama, jangan membagikan informasi penting secara sembarangan di media sosial. Data pribadi yang kita unggah seperti foto, video, suara, tanggal lahir, atau informasi keluarga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjadi sumber kejahatan untuk membuat penipuan yang terlihat meyakinkan. Yang kedua, jangan mudah menjawab telepon, chat, atau email dari nomor atau akun yang tidak dikenal. Jika seseorang menghubungi dan mengaku sebagai keluarga, teman, atau pihak tertentu, jangan langsung dipercaya. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui sumber yang terpercaya, misalnya dengan menghubungi orang tersebut melalui nomor yang sudah kita kenal atau menanyakannya langsung di grup keluarga. Yang ketiga, ajukan pertanyaan yang spesifik untuk memastikan identitas seseorang. Jika penelpon atau orang yang melakukan video call mengaku sebagai orang yang kita kenal, tanyakan hal-hal yang hanya diketahui oleh kalian berdua. Cara ini dapat membantu untuk membedakan apakah orang tersebut benar-benar orang yang kita kenal atau hanya menggunakan teknologi AI untuk menipu. Kemudian, solusi yang keempat adalah jangan menuruti keinginan si penelpon. Dengan memberikan iming-iming barang berharga, si penelpon biasanya meminta data pribadi yang kita miliki. Yang kelima, dengarkan tanda-tanda penggunaan AI. Meskipun terdengar mirip, suara yang dihasilkan oleh AI cenderung memiliki jeda atau distorsi yang tidak wajar. Dan yang terakhir, kenali tanda-tanda penggunaan AI. Celah-celah kecil seperti ketidaksesuaian pada gerakan dan wajah, atau keanehan pada tatapan yang tidak wajar adalah tanda-tanda atau ciri-ciri penggunaan artificial intelligence. Itulah tadi beberapa solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi penipuan menggunakan artificial intelligence.